Waktu, waktu dan tempat dipersilahkan, Romo. Oke, baik Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Untuk keberapa kalinya ya kita bertemu dan semalam kita bersama-sama mengenal sosok Nabi Elia. Dan saya ingat pada bagian yang paling terakhir ada 3 hal yang bagi saya menarik perhatian untuk kita renungkan dalam kaitan antara Nabi Elia dan kehidupannya, juga kehidupan kita yang konkret di masa pandemi ini. 3 hal yang saya maksudkan semalam adalah, pertama, bahwa semua doa yang kita panjatkan pada Tuhan itu memiliki kuasa tertentu. Doa punya kuasa. Dan semalam saya kasih contoh dalam Injil, ya, permintaan atau doa dari orang-orang lain itu punya dampak yang besar kepada orang-orang lain juga di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa semua persoalan kehidupan kita, depresi sekalipun, pasti ada solusinya. Dan itu dialami sendiri oleh Nabi Elia. Dia juga mengalami banyak kesulitan, sampai pergi menyendiri di padang gurun, tetapi solusinya ada. Kenapa? Karena ada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah, dari Elia kita belajar bahwa tidak hanya semua persoalan kehidupan itu ada jalan untuk menyelesaikan, tapi bahwa sosok Tuhan yang kita imani itu punya peran yang sangat penting sebagai penopang. Maka 3 hal yang semalam saya katakan sebagai hal yang bisa kita lihat, kita pelajari dari sosok Nabi Elia dan juga dalam kehidupan kita yang nyata. Lalu dari kehidupan atau sosok dari Nabi Elia, malam hari ini saya mau bicara hal-hal yang lebih konkret lagi dengan situasi kita di masa pandemi. Kebetulan kemarin kita bicara tentang Nabi Elia dan bersahabat dengan Nabi Elia dalam masa pandemi, ya. Lalu malam hari ini saya coba untuk membantu kita berefleksi bersama dengan satu tema yang mungkin membuat kita kaget, ikut mengantri. Saya juga turut mengantri. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya menulis sebuah artikel yang saya posting di website saya, juga di Kompasiana, dan mungkin beberapa di antara ibu bapak saudara sekalian juga pernah membaca artikel tersebut. Setelah saya berefleksi bahwa selama hari-hari terakhir ini, kita seperti sedang dalam sebuah antrian yang panjang menunggu giliran. Kita bisa membayangkan saat-saat tertentu ketika kita ngantri di bank, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang bikin kita bahagia, kadang-kadang bikin kesel ketika yang lain kita lagi antri, kemudian ada yang datang langsung mendahului, dan lain sebagainya. Tapi dalam masa pandemi ini, ya, kelihatan kita seperti, atau di hari-hari ini, kalau kita membaca di handphone kita, di layar komputer kita, atau di media-media yang kita miliki, sepertinya membuat kita membayangkan diri sedang dalam satu antrian yang panjang dan menunggu giliran kapan nama kita dipanggil, atau kapan karcis atau tiket itu kita serahkan pada para petugas di tempat kita mengantri. Pikirkan ketika kita berada di stasiun kereta api, atau di airport, di bank, dan di tempat-tempat lain, sambil kita mengantri. Dan itu saya bayangkan seperti kita saat ini. Siapa saja, tidak memandang itu umat yang kaya raya, yang tua atau muda, pastor atau siapa, kita semua di satu antrian yang sama di masa pandemi ini.
Nah, tentu saja kita merasa begitu takut dan merasa bahwa dalam masa pandemi ini, terutama dengan C-19 ini, satu pengalaman saja yang membuat kita merasa begitu berat. Sebetulnya dalam sejarah dunia, C-19 atau COVID-19 ini bukan satu-satunya. Maka saya akan memulai dengan menunjukkan pada ibu bapak saudara sekalian dalam ini bagaimana wabah-wabah yang pernah melanda dunia dan merenggut begitu banyak nyawa dari manusia. Yang pertama itu sekitar tahun 541. Itu disebut dengan wabah Justinian. Ini berhubungan dengan nama Kaisar Justinianus, di mana pada saat itu setelah Mesir ditaklukkan, lalu daerah-daerah jajahan Romawi itu mereka harus membayar upeti. Dan dari Mesir itu ketika mereka membawa upeti kepada Raja Justinianus di Bizantin, ternyata ada juga tikus-tikus tertentu yang ke bawah. Karena mereka membawa upeti itu dalam hal-hal yang berhubungan dengan hasil pertanian dan lain sebagainya. Dan tikus-tikus yang ke bawah itu ternyata juga menempel kutu-kutu tertentu yang menimbulkan wabah yang sangat besar, ya, di mana yang menyebabkannya adalah semacam bakteri Yersinia pestis, tapi sebelumnya juga ada Pasturella pestis. Nah, wabah ini memang sangat besar dan dikatakan bahwa dari Konstantinopel begitu cepat menyebar seperti api di musim kemarau, di mana dia menyerang seluruh Eropa, Asia, dan Afrika Utara, daerahnya Santo Agustinus, dan juga daerah Arab, dan menewaskan waktu itu, ini tahun 541 ya, itu sekitar 30 sampai 50 juta orang. Dan penduduk dunia saat itu boleh dikatakan setengah dari populasi dunia saat itu tewas. Ya. Jadi ini wabah yang paling pertama. Dan seorang pakar, ya, saya tampilkan di sini Thomas Moschaitis, dia mengatakan orang-orang pada saat itu seperti tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang bagaimana bisa melawan pandemi yang sedang mereka hadapi. Ya. Bagaimana mereka bisa mengatasinya. Ya. Jadi mereka merasa begitu besar, berat, ya, beban yang mereka hadapi, dan mereka harus berjuang untuk bisa bertahan hidup dengan imun yang mereka miliki. Ini wabah yang paling pertama tahun 541. Kemudian wabah yang kedua itu lebih ngeri lagi, namanya Black Death. Black Death atau kematian hitam. Ini muncul 800 tahun setelah wabah Justinian. Ya. Ini juga masih berkaitan dengan wabah pes yang melanda Eropa pada abad pertengahan sekitar tahun 1347 dan membunuh sekitar 200 juta orang. Ini hampir sama dengan penduduk Indonesia, ya. Penduduk Indonesia 270. Ini 200 juta dibunuh oleh wabah atau Black Death karena begitu banyak orang yang meninggal dunia. Penyebabnya tetap sama, bakteri Yersinia pestis atau wabah pes. Dan disinilah mulai dikenal yang namanya orang perlu menyendiri, ya, selama 15 hari, 30 hari, atau bahkan 40 hari. Maka disebut karantina, quaranta. Ya, dalam bahasa Neolatin, quaranta itu berarti 40. Jadi karantina berarti 40 hari orang itu harus menyendiri supaya tidak menjangkiti orang-orang yang lain. Yang kedua ini memang sangat ngeri. Black Death, kematian hitam karena sekitar 200 juta orang. Ini tahun 1347. Kemudian yang ketiga adalah sebuah wabah yang terkenal, wabah besar di London, yang seperti menyegel orang-orang sakit semua di London. Dan ini dikatakan setiap 10 tahun, dalam 300 tahun itu, pandemi itu muncul. Dan bisa membunuh sekitar 20% wanita dan pria, dan juga anak-anak yang tinggal di kota London, di Inggris. Dan dikatakan bahwa pada
tahun yang paling terakhir dari 1348 sampai 1665 itu ada sekitar 100.000 warga London yang terbunuh dalam waktu hanya 7 bulan. 100.000. Penyebabnya apa? Ini dari kucing dan anjing yang diyakini sebagai pembawa dari penyakit tersebut. Lalu yang keempat ada cacar. Ya, cacar ini mungkin yang usia ya generasi saya yang usia 50-an ke atas atau sebelumnya kita pasti mengenal yang namanya cacar, pernah divaksin. Ya. Tapi kalau melihat sejarahnya, di Eropa paling rentan mendapat penyakit seperti ini. Cacar mewabah di Eropa, Asia, dan Arab selama berabad-abad. Dan ancaman terus-menerus menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi. Ya, jadi begitu banyak juga di Meksiko dan di Amerika Serikat, ya juga banyak yang terbunuh karena cacar, sekitar puluhan juta orang. Lalu wabah kolera juga terkenal ya, di Eropa juga sama. Ya, ini juga membunuh begitu banyak orang. Jadi cacar kemudian kolera, ya membunuh banyak orang. Tapi pas pada zaman kolera ini itu sudah ada kemajuan sains, maka para korban juga menjadi lebih sedikit. Saya ingat pada tahun 1800-an ini, sekitar tahun 1850-an sampai 1866, di kota Turin di Italia Utara juga pernah terjadi wabah kolera. Dan orang kudus seperti Don Bosco itu mengajak orang-orang mudanya untuk bisa menolong orang-orang yang sekarat karena terkena wabah kolera. Don Bosco waktu itu mengatakan pada 30 anak-anak mudanya, untuk bisa menolong orang-orang yang terkena wabah kolera, mereka harus menyerahkan diri kepada Bunda Maria, karena Don Bosco percaya bahwa Bunda Maria penolong umat Kristiani itu akan melindungi anak-anak yang menjadi relawan untuk membantu korban-korban kolera. Dan tercatat bahwa Don Bosco bersama tim relawannya itu sampai selesai membantu orang-orang yang terjangkit kolera, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia. Jadi ini dalam kisah hidup Don Bosco dan orang-orang mudanya ya, pernah terjadi seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, ini yang sedang kita alami, ya, COVID-19 dari 2 tahun terakhir ini. Tadi jam 2 siang saya mengakses data-data terakhir ini. Untuk seluruh dunia, jumlah kasus dunia pada hari ini ada 192.281.116 case. Dan dari semua case yang ada, ya, ada 174.165.113 yang sembuh, lumayan besar ya, 174 juta. Kemudian yang meninggal dunia itu sekitar 4.134.015, dan kasus yang masih aktif ada 13 juta sekian. Kemudian dikatakan hari ini dalam koran-koran, kasus yang terbanyak itu bukan di Indonesia. Kasus yang terbanyak adalah di Amerika Serikat dengan total sekitar 35.081.719 case, ya. Jadi keadaan dunia pada hari ini jam 2 siang tadi. Bagaimana dengan di Indonesia? Data dari Menkes tadi siang, total case-nya adalah 2.950.058. Pasien yang bertambah 29.791 dengan totalnya menjadi 2.323.666. Lalu yang meninggal ya menembus 1.280 pada hari ini. Dan totalnya menjadi yang meninggal di Indonesia sampai saat ini adalah 76.200 orang. Kasus yang aktif hari ini adalah 552.192. Nah, kalau kita melihat data-data seperti ini, ya, yang hari ini, dan membandingkan apa yang saya ceritakan 5 case besar dalam sejarah ya, dunia, wah ini masih kecil sekali. Ya. Tadi yang Black Death itu sampai 200-an juta orang yang meninggal dunia. Nah, saya menampilkan ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengatakan kepada kita, ya ini adalah situasi kita yang nyata.
seperti yang pernah dialami oleh Nabi Elia pada zamannya dengan 450 orang Baal ketika berhadapan dengan dia, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang hidup pada zamannya dan juga punya pengalaman-pengalaman tertentu seperti yang sedang kita alami di masa pandemi ini, COVID-19 ini. Dan boleh dikatakan bahwa saya tidak perlu menjelaskan pengaruh-pengaruh yang kita alami karena kita sedang mengalaminya secara pribadi. Bahwa ternyata COVID-19 ini membawa perubahan yang begitu besar dalam perilaku hidup kita setiap hari. Pengaruh secara jasmani juga ada, pengaruh secara rohani juga ada. Misalnya yang paling simpel, tadinya itu kita menertawakan orang lain ketika mereka menggunakan masker, ketika naik motor. Kita menertawakan mereka, sekarang kita harus menggunakan masker. Ketika sebelumnya orang kalau makan kadang-kadang lupa cuci tangan dan disuruh cuci tangan malah ngomel. Oh, tangan saya masih bersih kok. Sekarang kita tanpa perlu harus disuruh kita melakukan itu. Ada perubahan perilaku yang kita alami dalam masa pandemi ini. Itu pengaruh-pengaruh yang bersifat jasmani. Pengaruh rohani kita semua merasakan. Semua pelayanan-pelayanan kita itu lebih banyak adalah daring. Maka para Romo itu dituntut untuk jangan gaptek. Harus bisa online, bisa daring, tahu yang namanya live streaming itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk harus punya mentalitas baru seperti itu. Ya. Jadi ternyata masa pandemi tidak hanya berpengaruh yang serba negatif yang kita rasakan, beban-beban kehidupan yang kita rasakan, tapi juga ada perubahan perilaku kita, behavior kita yang sangat besar yang kita alami, yang kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari selama lebih 2 tahun terakhir ini. Nah, coba kita memperhatikan gambar seperti ini. Ini bukan di Indonesia, tapi di Brasil. Saya tidak mau ambil gambar yang ada di Indonesia karena pasti membuat kita trauma. Tapi ini gambar di Brasil. Mirip-mirip dengan yang kita alami di Indonesia pada hari-hari ini. Bukan di San Diego Hill. Ketika setelah dikubur sabda, dan saya melihat pengaruh yang di mungkin saja tidak semuanya adalah COVID, tapi yang terjadi memang seperti itu. Maka perasaan manusiawi kita pasti ada. Kita semua seakan tidak mau menerima situasi seperti ini. Kita merasa bahwa ini adalah sebuah beban, sebuah tantangan tersendiri untuk kita secara pribadi, untuk keluarga dan juga komunitas-komunitas kita. Ya. Dan bagi saya, ya, ini adalah hal yang secara manusiawi, perasaan manusiawi kita, itu kita rasakan. Kita seakan tidak mau menerima situasi seperti itu. Kita seakan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sedang tidur? Tadi malam juga saya melontarkan pertanyaan yang sama dengan pengalaman Nabi Elia. Tuhan, apakah Engkau sedang tidur? Kita itu seperti para rasul yang ketika bersama-sama dengan Yesus di tengah danau Galilea, ada angin sakal, dan Yesus tidur di buritan. Dan para rasul sendiri yang sibuk dan bertanya, Guru, kenapa Engkau tidur? Apakah Engkau mau membiarkan kita untuk tewas di sini dengan adanya angin sakal? Yesus bangun, menghardik angin, dan angin menjadi tenang, dan semuanya takjub kepada Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus saat itu. Banyak pertanyaan, Tuhan, kenapa Engkau tidur? Dan saat ini pertanyaan yang sama muncul kembali. Tuhan, apakah Engkau tidur? Apakah Engkau sudah lupa sama kami? Dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat krisis iman. Dia berdoa, berkumpul dalam komunitas, berdoa bersama. Masing-masing kita tidak hanya punya satu komunitas seperti LPF untuk doa syafaat ini, tapi di dalam kelompok ini ada juga yang di PD, ada yang juga di Legio Maria, ada yang juga ikut hampir sepanjang hari ikut Zoom. Semuanya serba doa. Ya. Kita semua
Ada yang masih setia kepada Tuhan, tapi ada yang setelah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa engkau tidur? Apa engkau sudah lupa? Dan menyerah. Dan itu adalah situasi kita yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Saya membayangkan kita semua ini seperti pernah dialami oleh Raja Daud ketika dia memperhatikan para peziarah yang datang ke Yerusalem. Ketika mereka tiba di gerbang Yerusalem seperti gambar ini, mereka mulai berpikir, apakah sekarang kita punya giliran untuk masuk ke dalam kota Yerusalem ini? Ya. Para peziarah mau masuk ke gerbang Yerusalem, kemudian sampai ke Bait Allah dan mau berdoa di sana. Dan ini sebuah kerinduan. Ketika sampai di gerbang Yerusalem, hati mereka berkobar-kobar. Wah, rumah Tuhan semakin dekat. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Saya membayangkan kita semua seperti ini. Menunggu antrian, sedang antri itu seperti dikatakan dalam Mazmur 122 ayat yang kedua. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kaki kita sedang ada di pintu gerbang Yerusalem. Dan kita lagi menunggu giliran. Kapan kaki kita yang satu akan melangkah lagi untuk masuk ke Yerusalem. Dalam bahasa alegoris, Yerusalem itu bukan kota yang sekarang ini yang kita pikirkan. Tapi Yerusalem adalah surga yang didambakan, ya, masa depan yang didambakan atau yang dijanjikan oleh Yesus, di mana saya berada, kamu juga berada bersama dengan saya. Maka saya melihat hari-hari ini, juga hari ini kita punya salah seorang saudara kita, ya, Irfan, suami dari Jenny, meninggal dunia. Besok jam 3 saya akan merayakan misa untuk saudara kita Irfan, suaminya Jenny yang kadang-kadang menjadi co-host dalam acara LPF ini. Dia, sahabat kita Irfan, itu berada di depan pintu gerbang Yerusalem dan hari ini dia betul-betul melangkah masuk ke dalam Yerusalem. Dan kita yang lain juga sedang mengantri untuk masuk ke dalam gerbang Yerusalem ini. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mazmur 122 ayat yang kedua. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Mazmur 144 ayat yang keempat mengatakan pada kita, di hadapan Tuhan itu kita seperti ini. Manusia itu sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kita tidak hanya sekedar mengantri, tapi kita juga di hadapan Tuhan sama seperti angin. Hari-hari hidup kita seperti bayang-bayang yang akan lewat. Dan itu kita akan alami. Kita tidak bisa lari. Atau dalam surat Santo Yakobus, ketika dia memberi nasihat kepada komunitasnya, dia mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya itulah hidup kita. Maka memang kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau, apakah engkau sedang tidur? Kenapa engkau diam saja, tidak bereaksi dengan kehidupan kami di masa pandemi ini? Elia ketika berada di Gunung Horeb, secara manusiawi dia berpikir bahwa Tuhan yang dia jumpai itu pasti dahsyat. Kayak banyak orang selalu mengatakan, Tuhan kita itu dahsyat. Dan bayangan orang dahsyat itu seperti, wah ada angin yang keras, ya, ada gempa bumi, ada api yang menyala. Ternyata Tuhan tidak ada di situ. Yang Elia alami adalah angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan hadir di situ. Ya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu akhirnya lenyap. Betapa fananya kehidupan kita. Tapi sangat berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya, kita, nanti sebentar saya akan katakan, kita harus selalu siap untuk menjawabi atau memaknai apa artinya hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Meski ada yang sampai usianya 100 tahun lebih. Atau dalam Mazmur 90, ya, ayat 5 dan 6 juga sangat menarik.
Ketika dikatakan begini, engkau menghanyutkan manusia. Mereka itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Coba perhatikan bunga-bunga. Paginya begitu segar, tapi sore sudah layu. Dan itu adalah hidup kita. Ya, hidup kita di hadirat Tuhan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang sudah sedang kita alami di masa pandemi ini. Jadi kita merasakan seperti itu. Manusia seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Atau hidup kita seperti uap yang sebentar saja, lalu kelihatan lalu lenyap. Atau kita seperti rumput yang bunganya begitu mekar pada pagi hari, tapi pada sore hari sudah lisut dan layu. Itulah kehidupan kita. Tapi apakah itu membuat kita harus berkecil hati? Tidak. Tidak harus seperti itu. Karena Tuhan menciptakan kita begitu mulia di matanya. Nabi Yesaya saya kutip di sini, tadi malam juga saya kutip, ketika orang-orang di Yerusalem punya pertanyaan yang sama. Tuhan, apakah engkau sudah lupa? Dan Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anaknya, anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. I will never forget you, my people. Tuhan itu tidak akan melupakan kita. Ibu kita mungkin akan lupa, karena dia pikun. Ibu kita akan lupa kapan anaknya dia lahirkan. Hari apa, jam berapa. Dia akan lupa ketika dia masuk ke usia senja. Tapi Tuhan tidak akan lupa. Aku tidak akan melupakan engkau. Dan di ayat yang ke-16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bahkan tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Tuhan sedang berbicara kepada Yerusalem, tapi ketika kita membaca dan merenungkan, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Dia juga melukiskan kehidupan kita di telapak tangannya. Karena itu, dia belum lupa. Dia tidak tidur. Dan badai ini akan berlalu. Santo Paulus sangat meneguhkan kita. Tadi malam juga saya sempat mengingatkan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat jemaat di Roma yang sangat terkenal. Saya kutip bab 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Paulus sedang berbicara kepada orang di Roma. Dan Paulus sedang mengingatkan mereka dalam situasi yang memang juga boleh dikatakan pandemi dalam tanda petik. Begitu banyak orang yang menjadi martir. Menumpahkan darah mereka karena mereka mencintai Kristus. Dan ketika melihat seperti itu, bahkan Paulus sendiri juga mengalaminya dalam perjalanan misionernya selama 3 kali. Ya, perjalanan misioner, dulu saya pernah terangkan juga di LPF ini. Ya. Dan pertanyaannya sangat bagus. Siapa yang punya kuasa untuk memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Tidak. Apa itu kesesakan? Tidak. Apakah penganiayaan? Tidak. Kelaparan? Tidak. Ketelanjangan? Tidak. Bahaya? Tidak. Pedang sekalipun? Tidak. Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kayak kita sekarang ini ya, kayak kita sekarang sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu kemartiran pada zaman Paulus di Roma. Tapi Paulus tambahkan begini, tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita itu lebih dari pemenang. Kita anak-anak Tuhan. Kita yang percaya kepada Kristus itu lebih dari pemenang. Kenapa? Kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Tuhan. God is love. Dio e amore. Allah adalah kasih. Jadi dialah yang telah mengasihi kita. Dan Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa Santo Paulus. Di masa pandemi ini, kita dikuatkan. Tadi bukan hanya Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Saya mengutip Paulus ini juga untuk menguatkan kita yang rasanya sedang mengantri, yang rasanya sedang berdiri di depan gerbang Yerusalem dan siap untuk melangkah masuk. Kita tidak tahu. Malam hari ini kita sekitar 129 yang hadir dalam dan kalian mendengarkan renungan saya. Kita tidak tahu besok. Mungkin ada salah satu di antara kita yang sudah berlangkah masuk ke Yerusalem. Karena kita dalam satu antrian yang sama. Tapi kita itu lebih dari pemenang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Dan Paulus tadi mengatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada suatu kasih apapun. Tidak ada suatu hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka, saudara-saudariku, dan garis-garis yang tidak bijak. Yang bijaksana selalu punya pelita yang bernyala. Kita perlu punya pelita yang selalu menyala. Siapkan minyaknya, siapkan pelitamu, dan siap untuk menyongsong si pemuda ganteng yang tersenyum menghadap Anda di layar handphone Anda. Dan saya boleh katakan, apa yang saya tulis di sini dari Matius bab 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata-kata yang menguatkan kita, yang sedang mengantri malam hari ini, yang sedang berdiri di depan gerbang Yerusalem, di hari-hari yang membuat kita begitu takut, karena kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang lewat dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa beban kita begitu berat, karena orang-orang kita kasihi, para sahabat, anggota keluarga kita, yang sudah dijemput oleh saudara maut, yang begitu cepat kita baru mendengar bahwa dia masuk rumah sakit, sang maut sudah datang menjemput dan pergi. Dan dalam situasi seperti inilah, kata-kata Tuhan ini menguatkan kita. Pertama, Tuhan tidak lupa dengan kita. Yang kedua, kita lebih dari pemenang. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang ketiga, penghiburan untuk kita malam hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. God bless us.
Terima kasih Romo atas penjelasan yang sangat berarti di dalam kehidupan masa depan kami sebagai seseorang yang akan mengantri kepada Yerusalem yang baru.